Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang analisis investasi dan kelayakan usaha sederhana. Dalam dunia bisnis, modal bukan masalah utama. Yang jadi masalah adalah salah mengambil keputusan. Banyak usaha yang gagal bukan karena kurang uang, tetapi karena investasi dilakukan tanpa perhitungan yang matang. Nah, oleh karena itu, melalui presentasi ini, kami ingin membahas bagaimana cara investasi yang seharusnya dan dipahami secara realistis, serta bagaimana caranya pelaku usaha itu menentukan suatu bisnis itu benar-benar layak dijalankan atau justru berpotensi mengalami kerugian. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan saya Ana Rufaida dengan NIM 250102027. Saya Muhammad Syarif Gayetuwo, NIM 250102055. Nama saya Muhammad Fajar, NIM 250102018. Saya Kristinawati dengan NIM 250102128. Saya Latifah Nurrohmah dengan NIM 250102131. Langsung saja pengertian investasi. Investasi adalah kegiatan menanamkan modal atau aset seperti uang, waktu, usaha pada suatu instrumen, saham, obligasi, properti, emas, dan yang lain-lainnya, dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan atau peningkatan nilai di masa depan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi investasi itu bukan sekedar menanam uang lalu berharap untung. Nah, investasi itu adalah keputusan sadar untuk mengorbankan sumber daya hari ini, yaitu uang, waktu, atau tenaga, dengan harapan memperoleh nilai yang lebih besar di masa depan. Sebagai pebisnis, investasi selalu mengandung resiko tentunya. Nah, artinya setiap rupiah yang ditanam harus punya alasan yang jelas, seperti ditanam di mana, untuk apa, kapan kembali, dan seberapa besar kemungkinan gagalnya. Nah, jika pertanyaan ini tidak bisa dijawab, maka itu namanya bukan investasi, tetapi spekulasi, teman-teman. Tujuan berinvestasi ada 3. Yang pertama, mendapatkan keuntungan. Yang kedua, mengembangkan usaha. Dan yang ketiga, menjaga keberlangsungan bisnis. Tujuan investasi itu tidak hanya ingin untung ya teman-teman, bukan hanya juga mendapatkan keuntungan. Keuntungan adalah syarat utama agar bisnis itu bisa bertahan, membayar biaya operasional dan berkembang. Mengembangkan usaha investasi digunakan untuk memperbesar skala usaha, meningkatkan kualitas produk, atau memperluas pasar. Nah, menjaga keberlangsungan bisnis tanpa investasi, bisnis mungkin akan stagnan atau kalah bersaing ya teman-teman. Nah, pebisnis yang tidak berinvestasi sama saja dengan menyiapkan kegagalannya secara perlahan. Jadi ketika kita itu seorang pebisnis, kita harus benar-benar bijak melakukan investasi kepada rekan bisnis atau kepada siapapun yang ingin berbisnis dengan kita gitu. Selanjutnya, keputusan kelayakan usaha. Keputusan kelayakan usaha dalam konteks bisnis adalah keputusan manajemen atau investor untuk menentukan apakah suatu usaha atau rencana investasi layak dijalankan atau tidak, berdasarkan analisis biaya, manfaat, risiko, dan keuntungan yang akan diperoleh. Dalam bisnis, tidak semua ide yang terlihat menarik itu layak dijalankan. Keputusan kelayakan usaha adalah momen ketika kita berhenti sejenak dan berpikir apakah usaha ini benar-benar menguntungkan atau hanya terlihat menjanjikan saja. Nah, pebisnis dan investor harus menghitung dengan jujur biaya yang keluar, manfaat yang didapat, serta risiko terburuk yang mungkin terjadi. Karena di dalam dunia nyata, keputusan yang salah bukan cuma soal gagal untung, tetapi bisa saja berarti kehilangan modal dan juga waktu. Jadi kita harus benar-benar menentukan apakah itu usahanya itu layak dijalankan atau tidak gitu. Selanjutnya ialah konsep nilai waktu uang atau time value of money. Konsep nilai waktu uang atau time value of money adalah prinsip dasar keuangan yang menyatakan bahwa uang yang dimiliki saat ini lebih berharga daripada jumlah uang yang sama di masa depan. Karena uang memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan atau bunga atau investasi, dan daya belinya dapat
menurun akibat inflasi serta ketidakpastian. Intinya uang hari ini bisa bekerja untuk menghasilkan lebih banyak uang di kemudian hari. Sementara inflasi menggerogoti nilai uang di masa depan, menjadikannya lebih sedikit daya belinya. Jadi uang Rp 1 juta digunakan sekarang. Bisa dipakai membuka usaha kecil, bisa menghasilkan keuntungan, bisa diputar kembali untuk menambahkan modal. Jika uang 1 juta diterima 1 tahun lagi, nilainya menurun karena inflasi. Kesempatan usaha selama 1 tahun hilang, dapat beli berkurang. Artinya uang hari ini bisa menjadi lebih besar di masa depan. Saya akan melanjutkan slide berikutnya. Metode penilaian investasi. Metode penilaian investasi digunakan untuk menilai apakah suatu usaha atau proyek layak dijalankan atau tidak berdasarkan perhitungan keuangan. Metode sederhana yang sering digunakan ada 3. Yang pertama, payback period, atau disingkat dengan PP. Kapan modal kembali? Yang kedua, return on investment atau disingkat ROI, tingkat keuntungan. Yang ketiga net present value atau disingkat dengan NPV, selisih nilai manfaat dan modal. Selanjutnya contoh kasus usaha minuman kekinian. Yang pertama, modal awal 10.000, keuntungan bersih per tahun 4 juta, umur usaha yang dianalisis 3 tahun, tingkat bunga sederhana 10% per tahun. Data ini digunakan untuk perhitungan PP, ROI, dan NPV. Payback period atau biasa disebut dengan PP. Payback period adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal. Rumusnya yaitu PP sama dengan modal awal dibagi keuntungan per tahun. Perhitungannya, PP sama dengan 10 juta dibagi 4 juta, PP sama dengan 2,5 tahun. Kesimpulannya, modal kembali dalam waktu 2 tahun 5 bulan. Yang selanjutnya yaitu return on investment atau biasa disebut ROI. ROI menunjukkan persentase keuntungan dari investasi. Rumusnya ROI sama dengan keuntungan dibagi modal awal dikali 100%. Perhitungannya ROI sama dengan 4 juta dibagi 10 juta dikali 100%. ROI sama dengan 40% per tahun. Kesimpulannya, usaha memberikan keuntungan 40% dari modal. Present value atau MPV. MPV adalah selisih antara nilai sekarang dari keuntungan dengan modal awal. Perhitungan sederhana. Total keuntungan 3 tahun sama dengan 3 kali 4 juta sama dengan 12 juta. Nilai sekarang disederhanakan yaitu 12 juta menjadi 11 juta. Berarti total keuntungan 12 juta selama 3 tahun dihitung kembali ke nilai uang saat ini. Nilainya lebih kecil dibandingkan uang hari ini. Modal awalnya yaitu 10 juta, MPV-nya yaitu 11 juta dikurangi 10 juta sama dengan 1000. Kesimpulan kelayakan usaha berdasarkan hasil analisis. Payback periodnya yaitu 2,5 tahun, modal kembali cepat, return on investment-nya yaitu 40%, keuntungan tinggi, dan MPV-nya yaitu positif 1000. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Analisis investasi membantu menilai apakah suatu usaha layak dijadikan atau tidak. Konsep nilai waktu uang menunjukkan bahwa uang saat ini lebih bernilai daripada uang di masa depan. Metode payback period dan return on investment dan MPV digunakan untuk mengetahui waktu pengambilan modal, tingkat keuntungan, dan nilai tambah investasi. Dengan menganalisis sederhana ini, keputusan bisnis dapat diambil lebih tepat dan terukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.